Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi, yang dimana presentasi ini merupakan hasil dari wawancara yang saya lakukan sebelumnya dan melakukan pengembangan dari pertanyaan-pertanyaan dengan seorang ahli praktisi komputer dan membuat suatu kesimpulan untuk mata kuliah hardware dasar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrani Damyati dengan NIM 22 10 55 20 11 16 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Ibnu Sina. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri, tempat saya melakukan wawancara, serta memperkenalkan narasumbernya. Saya melakukan wawancara di salah satu toko elektronik untuk perbaikan komputer yang bernama Batam 7 Komputer. Usaha ini bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk jasa perbaikan komputer, instalasi software, jual beli komputer, dan spare part hardware seperti RAM, power supply, monitor, dan perangkat keras lainnya yang mendukung untuk proses kerja sebuah perangkat komputer ataupun laptop. Untuk narasumbernya yaitu Pak Arif. Pak Arif merupakan seorang teknisi komputer yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun mengatasi berbagai macam permasalahan komputer ataupun laptop yang digunakan oleh masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kerusakan yang membutuhkan jasa teknisi Pak Arif untuk memperbaiki dan mengoptimalkan perangkat komputer yang dimilikinya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya menanyakan bagaimana profit ataupun keuntungan di bidang jasa perbaikan komputer di masa yang akan datang. Menurut Pak Arif, keuntungan di masa yang akan datang sudah pasti sangat menjanjikan, dikarenakan usaha di bidang ini sudah mengikuti zaman saat ini, yang dimana semua telah beralih dari yang dilakukannya serba manual, pindah menjadi serba teknologi. Kami sebagai penyedia layanan jasa perbaikan sangat perlu memperhatikan skill yang dimiliki, sehingga perangkat yang dibawa ke tempat jasa kami dapat diperbaiki secara benar dan sesuai dengan prosedur. Selain itu, usaha perbaikan jasa komputer kami juga mengkombinasikan dengan bisnis lainnya untuk menambah keuntungan. Misalnya, dengan jualan spare part untuk komputer yang membutuhkan pergantian komponen yang telah rusak ataupun usang. Dengan seperti itu, persaingannya tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang memiliki suatu skill terhadap perbaikan, tetapi dia tidak berani untuk membuka usaha ataupun mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap komputernya. Untuk bisnis ini juga tergolong kecil dengan biaya yang minim, sehingga membutuhkan peralatan untuk memperbaikinya, yang mungkin saja peralatannya cukup banyak, tetapi harganya tetap ramah untuk di kantong. Selanjutnya, apakah terdapat suatu ide usaha yang dijalankan dengan keahlian yang telah dimiliki untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lebih besar ke depannya? Untuk usaha, banyak sekali yang ingin kami lakukan untuk mendapatkan keuntungannya. Salah satunya kami ingin mengembangkan pada sektor jaringan komputer yang cukup memberikan keuntungan dan pemasukan yang besar, yang dimana saat ini internet sudah menjadi kebutuhan primer yang sudah mendarah daging bagi masyarakat secara umum. Kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi, terutama di kota Batam ini, yang sudah terfasilitasi oleh provider jaringan-jaringan internet. Masyarakat bisa mengakses berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan dengan hanya browsing melalui internet. Zaman sekarang, internet tidak hanya digunakan untuk kegiatan keperluan khusus saja, namun sudah menjadi kebutuhan hidup semua orang dari berbagai kalangan sosial, berbagai umur, yang sudah mengerti cara menggunakannya. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini teknologi berbasis komputer
sudah digunakan dalam segala hal dari pekerjaan, perkantoran, pendidikan, dan perdagangan, ataupun juga dalam mengakses seluruh informasi yang ada. Pertanyaan yang 3. Permasalahan dan kerusakan seperti apa yang sering terjadi dan Bapak tangani ketika banyak yang menjadi seorang teknisi komputer dengan berbagai macam keluhan yang dialami oleh masyarakat? Untuk permasalahannya yang sering kami alami itu diantaranya sebagai berikut untuk kerusakan pada software. Ketika Windows tidak mau booting. Untuk itu, ketika Windows ini tidak ingin melakukan booting, tentu tidak bisa memasuki sistem untuk melakukan diagnosa ataupun perbaikan, tapi bisa mencoba dengan menggunakan menu Save Mode yang disediakan untuk Windows. Jadi, pada saat komputer dihidupkan, dengan cepat kita menekan F8 berulang kali sampai muncul menu Save Mode. Setelah itu, pilih bagian Last Known Good Configuration. Dengan begitu, Windows akan memulai dengan pada bagian konfigurasi. Yang kedua, yang sering kami alami itu Windows blank. Jika kondisi Windows kita mengalami blank atau layar hitam semua, coba jalankan Text Manager melalui kombinasi tombol Ctrl plus Alt plus Delete. Jika Text Manager masih berfungsi, bisa menjalankan aplikasi tertentu melalui tombol New Text pada tab Application. Untuk permasalahan yang sering saya tangani, diantaranya pada bagian hardware, hard disk yang sering hang ataupun crash. Ketika laptop pada PC sering mengalami hang, bisa jadi kita sebagai konsumen harus bersiap kemungkinan untuk mulai munculnya bad sector pada hard disk. Belum tentu juga permasalahan itu. Tetapi dengan penyebab crash atau hang bisa menjadi macam-macam. Mulai dari setting sistem yang tidak benar, aplikasi yang kacau, atau perangkat yang tidak kompatibel. Apabila hard disk sudah mulai berbunyi agak keras ketika melakukan proses membaca atau reading untuk menulis data, maka sebaiknya bersiaplah untuk membackup data dan melakukan pembelian hard disk baru. Selanjutnya, bagaimana tahapan yang dilakukan untuk mencari sumber kerusakan pada komponen hardware yang ditangani ketika dalam suatu permasalahan? Untuk permasalahan yang sering saya alami, diantaranya ketika komputer tidak mau menyala dan RAM tidak mau terbaca. Untuk itu, cara mengatasinya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, cek sumber tegangan yang ada. Apabila perlu dilakukan stop volt untuk menstabilkan tegangan listrik. Yang kedua, cek kabel power atau coba ganti dengan kabel power lainnya. Yang ketiga, jika kipas pada power supply tidak berputar, ganti dengan kipas yang baru. Yang keempat, cek saklar on atau off pada bagian belakang power supply. Ganti power supply yang sesuai dengan kebutuhan hardware komputer secara yang mempunyai batas kemampuan tertentu. Selanjutnya, ketika RAM tidak mau dibaca. Untuk mengatasinya, diantaranya kita membuka penutup CPCI, lalu lepaskan RAM dari soketnya. Bersihkan bagian RAM yang memiliki warna kuning atau emas dengan menggunakan kain atau tisu. Kemudian, gosok RAM bagian bawah tersebut dengan karet penghapus untuk membersihkan kotoran yang menempel pada RAM yang tidak dapat dibersihkan dengan kain. Yang kelima, setelah RAM bersih, bersihkan juga soket RAM yang ada pada kain dan kuas. Setelah itu pasang kembali pada soketnya, pastikan terpasang dengan benar dan kuat. Hidupkan komputer dan lihat perubahannya. Jika kesalahan masih terjadi, ganti soket RAM semula ke soket yang lain. Pertanyaan yang kelima,
Apakah terdapat komputer yang melakukan instalasi selain menggunakan sistem operasi Windows? Biasanya, selain Windows, terdapat komputer dengan sistem operasi Mac yang ingin melakukan perbaikan di sektor instalasi software. Untuk proses yang dilakukan, hampir sama dengan saat melakukan instalasi pada Windows. Dikarenakan pada saat melakukan proses, kami menggunakan USB booting yang telah terisi file-file untuk melakukan proses instalasi. Untuk tahapan pada Mac seperti berikut. Tancapkan flash disk yang telah terinstall file sistem operasi Mac ke Mac ataupun MacBook. Yang kedua, restart Mac atau MacBook dengan flash disk dalam keadaan tertancap. Yang tiga, ketika tampilan sudah mati dan terdengar suara booting atau menyala kembali, langsung tekan tombol Option di keyboard. Jika sudah, kamu akan melihat drive bootable flash disk kamu di mana. Cukup pilih saja dan lanjutkan proses install ulang hingga selesai. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika seorang pelanggan ingin melakukan instalasi komputer yang jumlahnya lebih dari 10 secara bersamaan? Apakah dapat dilakukan dengan bersama-sama atau masih secara satu persatu? Untuk saat ini, kami belum bisa melakukan secara bersamaan dan kami masih melakukannya dengan cara satu persatu. Sebenarnya ada cara untuk melakukan instalasi secara bersamaan, tetapi terdapat suatu permasalahan yang membuat kami tidak menggunakan cara tersebut, yaitu permasalahan jika suatu komputer yang akan dilakukan secara bersamaan pada proses instalasi terdapat perbedaan pada saat membaca drive mesinnya yang mengakibatkan sistem operasi yang di-download tidak stabil dan akan memunculkan permasalahan di kemudian hari. Sehingga kami lebih sering menggunakan instalasi secara satu persatu untuk menghindarkan permasalahan dan untuk kenyamanan perangkat pada konsumen yang membutuhkan jasa kami. Pertanyaan yang ketujuh, dapatkah melakukan instalasi dengan jarak jauh tanpa harus datang ke toko? Tidak bisa, dikarenakan takut terjadi kesalahan dalam proses perbaikan di dalam suatu hardware ataupun software pada sebuah perangkat. Ketika melakukan perbaikan di toko, kami dapat melakukan pencarian terhadap sumber permasalahan secara detail, yang dimana permasalahan tersebut mulai dari pendeteksian listrik, komponen, dan berbagai komponen pembangun dalam sebuah perangkat komputer agar dapat berjalan dengan optimal, sehingga tidak memunculkan permasalahan-permasalahan baru ketika melakukannya secara jarak jauh. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara memilih komputer yang baik dengan komponen yang berkualitas agar tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Di sini kita perlu memperhatikan terlebih dahulu untuk kebutuhan apa itu. Kalau kita untuk menggunakan komputer untuk kebutuhan grafis atau program, pilih yang menggunakan dual grafis. Dikarenakan selain lebih cepat, komputer dual grafis memberikan efek kenyamanan pada sektor tampilan. Ketika seorang melakukan desain ataupun editing, dual grafis memberikan kemudahan dan kecepatan yang lebih efisien. Tetapi, ketika hanya untuk dilakukan dan digunakan untuk kegiatan office, maka kita dapat memilih komputer yang menggunakan satu VGA dengan kelebihan. Selain lebih murah, komputer ini juga cukup melakukan pekerjaan yang ringan. Sektor lain pada pemakaian yang dijauhkan dari air-air ataupun benturan pada perangkat komputer yang menyebabkan kerusakan pada jangka waktu ke depannya. Berdasarkan 10 pertanyaan yang saya rangkum, maka saya dapat melakukan pengambilan kesimpulan. Survei wawancara ke lapangan sudah dilakukan, sehingga kami dapat menarik kesimpulan
yang mungkin bisa bermanfaat untuk diri saya ataupun mahasiswa lain sebagai bentuk pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan perawatan komputer ataupun instalasi software dan mencari suatu permasalahan dari suatu komponen komputer agar ditemukannya sumber kerusakan sehingga komponen tersebut dapat berjalan secara optimal. Dengan dilakukannya wawancara ini, kita dapat mencegah hal-hal yang dapat merusak komputer ataupun komponennya yang mengakibatkan memperpendeknya umur komputer dari hal-hal yang membuat kerusakan pada komputernya. Semoga hasil wawancara tersebut dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi untuk diri saya ataupun teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.